Kalau mau ingin sukses bercocok tanam ya, tanpa melakukan pemupukan ulang hingga masa panen selesai, itu artinya dapat menekan pembiayaan ya teman-teman, sehingga nanti hasil keuntungan panennya ini akan lebih jauh lebih besar. Nah, kalian dapat menyimak video saya. Jika kalian ingin terapkan yang saya uraikan ini pada pembungaan, maka dia akan dapat memiliki bunga yang sangat cerah seperti ini. Jika mau difokuskan pada pembuahan, dia akan dapat menghasilkan buah yang segar seperti ini tanpa adanya serangan hama yang sangat berarti dan memiliki buah yang lebih berkualitas serta dalam jumlah yang lebat ataupun banyak. Nah, teman-teman, jika ingin mencapai dalam kesuksesan dalam bercocok tanam, maka kita harus mengetahui secara persis kinerja dari media tanam kita dan kandungan bahan-bahan yang kita gunakan, sehingga tidak hanya modal ikut-ikutan. Mohon maaf teman-teman, saya menunjukkan hasilnya karena biasanya kalau saya tidak menunjukkan hasilnya nanti suka mempertanyakan mana buktinya. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini bisa perhatikan buahnya teramat sangat lebat ya. Dan kemudian tidak hanya lebat, buahnya tidak pernah putus. Kalau hanya untuk bercocok tanam nangka, lihat ya. Tuh, dia sudah mulai berfokus pada pembuahannya yang baru. Nah, teman-teman kalau mau sukses, yang paling awal sekali adalah cara menentukan tanah untuk dijadikan media tanam atau cara memilih lahan supaya langsung semai tapi langsung juga subur atau masa pemindahan langsung bisa subur. Nah, triknya adalah memilih tanah jangan yang gundul. Karena tanah yang gundul berarti keadaan strukturnya tidak baik-baik saja. Dia sedang berproses untuk menumbuhkan rumput liar karena untuk memperbaiki struktur dirinya yang mudah memadat dan juga mudah mengering. Nah, maka dari itu supaya nanti semaian dari benih-benih yang kita taburkan bisa subur, kita harus mencari tanah yang sudah produktif. Jadi kalau memilih lahan, memilih tanah untuk dijadikan media tanam, carilah tanah yang sudah menumbuhkan gulma ataupun gulmanya ini masih banyak. Nah, kemudian gulmanya ini dapat langsung kita taruh seperti ini ya. Nah, kalau menurut saya jangan lakukan pembakaran untuk daur ulangnya, tapi kita lebih dengan cara mengeringkannya supaya nanti terkena suhu panas ya secara proses alamiahnya ketika nanti rumput liar ini sudah mati maka jangan lupa kita mengembalikan ke tempat semula di media tanam kita karena gulma tumbuh atas keinginan tanah dan teman-teman saya rasa juga setuju bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sifatnya sia-sia. Nah, maka yang sudah ditumbuhkan oleh tanah karena ini proses ataupun keinginan dari Tuhan semesta alam, maka kita harus mengembalikan ke tempat semula. Dan percaya atau tidak, kunci sukses dalam menanggulangi kesuburan dan juga serangan hama terletak pada rumput-rumput yang ditumbuhkannya. Langkah yang berikutnya adalah menjaga tingkat kelembapan media tanam kita. Karena teman-teman juga pasti sepakat ya, kalau air atau yang disebut dengan mineral ini adalah merupakan makanan pokok bagi seluruh tanaman ataupun jenis sayur-sayuran dan buahan. Tapi makanan pokok saja ini baru untuk mendapatkan energi agar dapat ada kehidupan. Nah, belum menutrisi di seluruh apapun yang dia butuhkan. Kalau tubuh manusia ibaratnya ini baru karbohidrat ya, nasi. Tapi kalau tumbuhan ini, air ini baru merupakan kebutuhan pokok saja. Nah, yang dibutuhkan adalah unsur hara. Unsur hara ini dapat tercipta karena sebagian besar unsur hara ini kumpulan mineral dan banyaknya nutrisi sehingga nanti tanah dapat menumbuhkan tumbuhan dengan sangat subur. Nah, unsur hara ini asalnya yang paling banyak dari kotoran hewan-hewan yang berada di dalam tanah. Nah, keuntungan tadi ada kesinambungannya. Kalian pergunakan tanah ya untuk dijadikan media tanam.
Dengan tumbuhnya gulma berarti ada mikroorganisme, ada unsur hara di dalamnya. Maka jika kita dapat menangani dengan baik, yang ditumbuhkan itu kita ganti menjadi tanaman kita, maka akan menjadi subur. Seperti itu. Logis sekali ya. Nah, karena mengingat unsur hara ini banyak tercipta dari kotoran seluruh hewan yang berada di dalam tanah, maka untuk membantu menutrisinya kita perlu menambahkan pupuk ternak yang ada di rumah kita. Kotoran sapi, kotoran ternak hewan ayam ya, kambing ini akan dapat menciptakan unsur hara yang sangat baik. Sehingga sampai masa panen teman-teman boleh percaya boleh tidak ya, tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Nah, kalau dengan biaya yang sangat rendah saja sampai masa panen selesai tidak perlu membutuhkan pupuk. Itu artinya kita akan mencapai hasil keuntungan yang jauh lebih besar. Tips penyempurna yang tidak kalah penting berikutnya. Jadi teman-teman kalau mendapati media tanamnya ini mudah mengering ya, kalian dapat memberikan abu dari bakaran sampah organik. Ini berkali-kali sering saya ulas karena keberadaan abu dari bakaran sampah organik ini dapat membantu memfilter pori-pori rongga yang terdapat pada tanah. Yang sehingga ketika nanti suhu panas berlebih, perubahan cuaca, media tanam kita tidak akan mudah mengalami kekeringan. Sangat logis ya. Lalu yang berikutnya, karena semua jenis tanaman ini sumber makanan pokoknya adalah mineral, maka pertahanan yang harus kita utamakan adalah kelembapan. Nah, untuk menciptakan kelembapan yang sangat efektif dengan berbagai perubahan cuaca, kita perlu memberikan tahap penyempurnaan dengan memberikan cacing tanah. Cacing tanah produktivitasnya ini akan dapat menguntungkan karena dapat menjaga tingkat kelembapan tanah. Dan keberadaan cacing tanah, dia yang berkembang biak dengan cara membelah dirinya, kotorannya pun nanti akan dapat menciptakan unsur hara, yang sehingga selain dapat menjaga suhu agar tetap selalu sejuk, yang sesuai dengan yang dibutuhkan, dia sudah mampu beradaptasi, lalu juga akan dapat menciptakan unsur hara untuk kesuburan tanaman kita sehingga sampai masa panen selesai tak perlu melakukan pemupukan ulang. Yang berikutnya adalah sistem penyiraman. Teman-teman harus tahu yang membutuhkan cairan tidak hanya tumbuhan dan manusia saja. Hewan-hewan, bahkan jamur yang berada di dalam tanah juga membutuhkan cairan. Maka betapa pentingnya penyiraman karena supaya ekosistem yang berada di dalam tanah ini dapat berkembang biak dan tidak mengalami stres bahkan akan terhindar dari kematian. Nah, saya pikir inilah kunci sukses supaya kita tidak ketergantungan dengan menggunakan pupuk maupun obatan yang instan dengan pembiayaan yang sangat rendah, yakni dengan menggunakan modal benih saja akan mencapai hasil panen yang jauh lebih berkualitas, lebih sempurna, lebih menyehatkan, dan akan lebih menguntungkan. Baik, saya rasa teman-teman sampai di sini ya cara saya bercocok tanam ini sudah saya kemukakan. Kurang lebihnya tadi seperti itu ya, teknik yang sudah saya lakukan. Jadi semua jenis tanaman atau semua jenis sayuran akan tumbuh dengan subur dengan cara seperti ini. Baiklah, kita jumpa pada tips maupun tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman, semoga panen semakin melimpah dan membawa berkah.